Sebagai penonton, saya sempat terhanyut dengan percintaan ajaib khas anak remaja. Apalagi dengan bumbu religi di dalamnya. Ada rasa gemes plus geli jadi satu. Saya jadi bertanya-tanya, memang ada beneran ya kisah cinta kayak mereka? Kalau ada, salut buat yang menjalaninya. Perkenalkan, nama saya Raden Azam Al-Baihaqi. Gua Haura Yasmin. Salam sinema sahabat sinemalogi. Azamin adalah film drama romansa religi yang disutradarai Benny Setiawan. Film ini dibintangi Megan Domani, Arbani Yazis, Axel Matthew, Dina Lorenza, Alex Abad, Indra Brasko, Meisha Siregar, Dimas Putra, Ara Varianti, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang kehidupan Jasmine yang diperani Megan Domani yang mulai berubah 180 derajat gara-gara kehadiran Azam, diperankan Arbani Yazis, yaitu sosok laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya. Masalahnya, Jasmine sudah punya pacar yang menyenangkan dan seru, bertolak belakang dengan Azam yang kaku dan sedikit-sedikit bawa-bawa agama. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Azamin diadaptasi dari novel karya Sophie Aulia. Azamin sendiri adalah termasuk jenis tulisan alternative universe, sebuah genre tulisan yang nama karakternya diambil dari member K-pop idol, yang kemudian dipelintir dengan segenap kearifan lokal, dan tentunya dengan polesan cerita yang juga lokal tapi tetap diceritakan dengan semanis mungkin. Dan rasa manis yang bikin diabetes itu ada di film Azamin. Wajar saja kisah romansa yang dibalut religi ini ditulis oleh Sophie Aulia saat dia masih berusia 17 tahun. Jadi jangan heran kamu sebagai penonton filmnya bakal menemukan adegan-adegan dalam film yang mengandung gulali. Meski berbalut religi, kisah perjodohan Azam dan Jasmine ini tidak melulu soal bukan muhrim dan sejenisnya, melainkan juga soal kebetulan dan momen ajaib yang bertaburan di mana-mana. Ibarat kata, halu dikit nggak apa-apa lah ya, namanya juga fiksi. Film ini memang punya segmennya sendiri, yaitu ABG-ABG labil yang baru merasakan indahnya jatuh cinta, menyukai seseorang, mengidolakan seseorang, bahkan hidupnya full diisi dengan berandai-andai memiliki pacar seperti yang dia idam-idamkan. Sebenarnya nggak ada yang istimewa di film ini, hanya rentetan adegan yang sengaja dibikin gemes dan bikin penonton salting karena tingkah pola remaja yang heboh dengan dunianya yang sebenarnya nggak terlalu berat permasalahannya. Walaupun saya ngerasa nggak ikhlas ngebandingkan film Azamin dengan Evil I'm in Love, tapi premis di film ini ya lebih kurang mirip seperti itu. Hanya saja Azamin lebih Islamik, sementara Aditita lebih moderat dan lebih mewah kelasnya. Judulnya aja ada evil-evilnya gitu ya. Jadi sudah beda sih. Premis perjodohan ala ta'aruf yang ditabrakkan dengan pacaran gaya bebas menjadi konflik utama di film ini. Kebetulan si Jasmine, tokoh utama yang diperankan Megan Domani ini adalah pelakunya. Dia punya pacar yaitu Deka, udah jalan 4 tahun, yang kemudian mendadak dikenalkan dengan sosok pemuda alim bernama Raden Azam Al-Baihaqi. Tentu saja niat bapaknya Jasmine adalah perjodohan, sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang bapak kepada anak perempuannya. Dan dari sinilah permasalahan muncul, tapi jangan berharap vibes-nya kayak film ayat-ayat cinta ya. Azamin lebih ringan dan pop banget. Jargon-jargon religi yang diambil dari hadis atau ayat berseliweran menjadi bagian dari dialog-dialog yang kadang pas, kadang juga kering. Dari alur ceritanya yang mudah ketebak, film Azamin memang sengaja menyajikan cerita martabak manis dengan es teh jeruk lemon. Filmnya runut, layaknya kisah-kisah percintaan di novel-novel remaja. Konfliknya hanya berkutat di pergolakan batin dalam memilih lelaki yang tepat untuk masa depannya. Selebihnya ya subplot orang tua yang baru hijrah, pacar yang narsistik, posesif dan impulsif, sahabat kental tapi nggak kerasa kental, kurang tereksplor dengan baik. Alhasil ceritanya hanya sibuk mengulas kisah Jasmine dan Azam tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Film ini sangat formulaik, bahkan saking formulaiknya film ini memiliki kemiripan dengan film 172 Days yang diperankan Yasmin Nepper dan Brian Domani. Mungkin 172 Days memiliki nilai lebih karena konon katanya diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Nazira Safa, penulisnya.
Nggak heran juga antara 172 Days dengan Azamin ada nama penulis yang sama, yaitu Archie Hekageri. Jadi nggak heran kalau ada sedikit deja vu yang muncul di film Azamin. Kayak pernah lihat deh scene ini. Gimana ya? Nah, ntar pasti akan ngalamin hal kayak gitu. Azamin bukan film yang istimewa, paling setelah film turun bioskop, pamornya pun meredup, kecuali pinter-pinternya orang marketing aja. Karena pesona Arbani dan Meghan sebenarnya chemistry-nya di film ini lumayan kuat. Sebagai penonton, saya sempat terhanyut dengan percintaan ajaib khas anak remaja. Apalagi dengan bumbu religi di dalamnya, ada rasa gemes plus geli jadi satu. Saya jadi bertanya-tanya, memang ada beneran ya kisah cinta kayak mereka? Kalau ada, salut buat yang menjalaninya. Drama menyi-menyi perjodohan dengan konflik yang bikin kita bergumam, apaan sih? Saya nggak akan bilang film ini jelek, tapi saya juga nggak bisa bilang bahwa film ini bagus. Film ini menjadi nggak jelek karena para pemain utamanya sanggup membawa karakternya sealami mungkin. Apalagi sosok Azam yang diperankan Arbani Yazid yang pembawaannya kalem, alim, sopan santun, dan teduh. Sehingga secara nggak langsung akan membawa para penonton, khususnya para ukti-ukti, dibikin semeleleh itu. Bisa jadi Arbani bakal menjadi the next Fahri, the next Fedi Nuril, pelakon spesialis lelaki dilema dua wanita. Mega Domani pun bisa mengimbangi peran Arbani, sehingga kemunculan dia sebagai pemeran utama ini lebih banyak dinantikan. Bagaimana kedua karakter ini mengalami perkembangan karakter dari yang benci jadi cinta. Hanya saja, untuk karakter Deka yang diperankan Axel Matthew Thomas beberapa kali agak dirasa berlebihan. Lebaynya pakai banget. Dan sayangnya di jelang akhir film, karakternya menjadi nggak jelas karena cerita langsung fokus pada hubungan Azam dan Jasmine. Sementara alur Deka dipaksa sedemikian rupa sehingga terasa nggak masuk akal eksekusinya. Beruntung film ini didukung pemain-pemain lama yang performanya nggak busuk-busuk amat. Terlebih Alex Abad yang kali ini berperan sebagai Abi. Kehadiran Arafah pun hanya sebatas pemantik komedi yang gak banyak ngebantu membuat film ini menjadi sedikit lucu. Palingan guyonan PNS yang bisa bikin senyum sendiri. Sinematografi dan sound desainnya gak jelek, musiknya pas dan mampu membawa mood film sesuai dengan alurnya. Tidak banjir soundtrack sehingga film lebih mudah menghanyutkan kisahnya. Gak melankolis, lebih dinamis mengikuti karakter Azam yang kalem tapi menghanyutkan. Secara keseluruhan, Azamin hanyalah parade simulasi percintaan antara ukhti dan akhi yang dibalut dengan drama halusinasi tingkat tinggi. Setidak mulusnya proses perjodohan, endingnya pasti mulus-mulus juga. Lagi pula, Benny Setiawan bukan kali pertama mengarahkan kisah cinta bernuansa surga. Setidaknya sehabis nonton film ini, para penonton khususnya yang masih remaja bisa menjalankan masa-masa indahnya dengan husnul khotimah. Dan pada akhirnya Azamin hanyalah satu dari sekian entah film drama romantis religi yang mewarnai subgenre drama perfilman Indonesia. Manis tapi susah abadi, gampang terlupakan dan gampang tergantikan oleh film-film sejenis selanjutnya. Apalagi kalau kualitasnya better dari Azam dan Jasmine. Demikianlah video reaksi dari film Azamin yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.